Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panuta Rudiana. Di sini saya akan melakukan presentasi video praktikum IoT. Baik, ke bagian yang pertama terlebih dahulu, mulai dari latar belakang. Di sini pertanian modern terus bertransformasi menuju precision agriculture untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sumber daya, terutama di tengah tantangan perubahan iklim. Tanaman anggur Vitis vinifera adalah komoditas hortikultural bernilai ekonomi tinggi, tetapi budidayanya membutuhkan pengaduan mikroklimat yang sangat presisi. Di lokasi kami, Perkebunan Sautin Anggur, Kabupaten Subang, praktik penyiraman dan pemantauan bibit anggur premium impor masih dilakukan secara manual. Pendekatan manual ini lambat, boros tenaga kerja, dan rawan human error, terutama dalam mendeteksi gejala defisiensi nutrisi pada daun, contohnya korosis, browning, nekrosis, yang polanya sering mirip satu sama lain secara visual. Masalah yang lebih kritis dan sangat spesifik di lapangan adalah resiko dry running. Pompa air tetap dipaksa menyala walau air di tandon sudah habis total, sehingga dinamo pompa terbakar dan merusak investasi alat. Belum ada sistem pengaman otomatis untuk mencegah kejadian ini sebelum proyek AETRA dikembangkan. Untuk permasalahan yang diselesaikannya di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana merancang ekosistem closed-loop IoT mampu mengotomatisasi irigasi tetes secara presisi berdasarkan ambang batas kelembaban tanah. Bagaimana mengimplementasikan hardware interlock fail-safe berbasis sensor ultrasonik agar pompa terblokir total secara otomatis saat level air tandon kritis kurang dari 10%, setara jarak lebih dari sama dengan 42 cm. 3. Bagaimana mengintegrasikan infrastruktur pompa pada micro-DC dengan basis data dashboard React.js dan notifikasi darurat via Telegram bot API setiap 5 menit ketika kondisi kritis aktif. Untuk tujuannya, yang di sini ada 3 juga. Membangun sistem otomatisasi bernama AETRA untuk mengontrol penyiraman lahan anggur secara otomatis berdasarkan data kelembaban tanah real time. Yang kedua, ada menerapkan pengaman hardware interlock fail-safe pada tangki penampungan air guna memitigasi risiko dry running pada pompa micro-DC. Yang ketiga, ada menyediakan platform pemantauan jarak jauh berlatensi rendah yang memadukan visualisasi grafik real time di web dashboard dengan notifikasi darurat ke ponsel pengelola. Baik, untuk manfaat sistemnya, bagi mitra Sautin Anggur, pengawasan kebun 24/7 dari jarak jauh, efisiensi pengguna air baku, dan perlindungan investasi bibit anggur impor dari kematian tanaman maupun kerusakan aplikator pompa. Bagi staf lapangan dan agronomis, mengurangi beban rutinitas penyiraman manual, mempermudah analisis riwayat pertumbuhan lewat rekap data historis, dan mempercepat mitigasi lewat alarm otomatis. Bagi akademisi dan institusi, menjadi referensi ilmiah penerapan rekayasa perangkat lunak dan embedded system yang terintegrasi dengan pipa data nirkabel untuk menjawab masalah nyata di sektor agrikultur. Target penggunanya ada pemilik kebun dan kendali penuh sistem monitoring 24/7, keputusan investasi kebun berbasis data, agronomis atau ahli tanaman, analisis nutrisi makro, validasi, diagnosis AI, konfigurasi threshold, varietas, dan staf pekerja lapangan, notifikasi kendali kondisi darurat, paduan tindak lanjut secara via Telegram bot. Baik, untuk arsitektur IoT di sini saya menggunakan 4 layer, yang dimana konsep 4 layer ini 4 layer arsitektur yang misalkan secara
fungsi akuisisi data fisik, pemrosesan awan cloud hingga presentasi keputusan. Yang dimana pertama ada processing dan actuation lapisan paling bawah yang berisi perangkat penginderaan fisik yaitu NPK sensor dan ultrasonic sensor. Kedua sensor ini mengirimkan sinyal analog langsung ke microcontroller ESP32 depth board di layer 2. Yang layer kedua yaitu network dan edge computing berisi ESP32 depth board sebagai pusat pemrosesan tepi, ESP32 cam sebagai node kamera terpisah, dan relay yang meneruskan sinyal GPIO ke aktuator water pump dan nutrisi pump. Baik ESP32 depth board maupun ESP32 cam sama-sama berkomunikasi ke internet menggunakan format HTTP JSON. Yang di layer ketiga yaitu cloud service dan processing berisi internet sebagai gerbang penghubung REST API gateway yang menerima seluruh request masuk. AI proses yang mengolah data termasuk inferensi citra dari ESP32 cam dan database sebagai penyimpanan data historis. Yang keempat yaitu layer application dan presentation berisi web dashboard yang menerima data dari lapisan cloud melalui protokol WebSocket sehingga tampilan grafik dan status di sisi pengguna dapat diperbarui secara real time. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengapa kita memilih ESP32 bukan microcontroller yang lain. Kenapa? Karena ada beberapa aspek yang memungkinkan kami memilih ESP32, yaitu ada konektivitas prosesor, jumlah pin GPIO, dan ADC. Untuk konektivitasnya, WiFi dan sudah ditambahkan dalam Bluetooth bawaan mendukung komunikasi HTTP JSON langsung ke internet tanpa modul tambahan. Untuk alternatifnya, Arduino Uno tidak punya WiFi native, butuh sel tambahan ESP32 hanya ESP3266 hanya WiFi tanpa BLE. Untuk prosesornya dual core dan sila 32 bit, sedangkan Arduino Uno single core 8 bit ATmega 328P dan jauh lebih lambat untuk multitasking. Terus ada jumlah pin GPIO dan ADC cukup untuk membaca dua sensor analog NPK ultrasonic sekaligus mengendalikan relay pada ganda. ESP8266 sedangkan ESP826 pin GPIO atau ADC lebih terbatas, sulit menampung seluruh sensor dan aktuator proyek ini. Yang ketiga ada kebutuhan non-blocking multitasking, yang dimana mendukung Mills-based state machine untuk paling status pompa 1 detik dan telemetri 15 detik berjalan bersamaan. Sedangkan untuk yang mikrokontroler yang lain lebih sulit diimplementasikan pada mikrokontroler dengan sumber daya yang terbatas. Untuk dukungan modul kamera, varian ESP32 cam tersedia sebagai node terpisah untuk kebutuhan computer vision layer 2. Tidak tersedia pada Arduino Uno atau ESP8266. Harga dan komunitas. Harganya yang cukup terjangkau, dokumentasi dan pustaka Arduino ISO HTTP client sangat lengkap. Sedangkan STM32 lebih mahal dan kurva belajar lebih curam untuk tim. Untuk sensor yang digunakan ya di sini ada dua sensor yaitu NPK dan ultrasonic. NPK untuk membaca parameter hara tanah, nitrogen, fosfor, kalium sebagai dasar keputusan vertigasi dan bisa membaca EC, pH, dan kelembaban.
suhu juga, karena ada 7 indikator yang ada di NPK kami. Untuk ultrasonik mengukur jarak permukaan air tandon untuk mendeteksi sisa volume cairan. Aktuator yang digunakan berupa relay, yaitu modul saklar untuk mematikan dan menghidupkan pompa dari ESP32 dashboard. Terus ada water pump, aktuator irigasi yang dikendalikan melalui satu jalur GPIO sinyal dari relay bertugas mengalirkan air ke media tanam berdasarkan hasil evaluasi sensor. Terus dan yang ketiga, nutrisi pump sebagai aktuator irigasi yang dikendalikan melalui jalur GPIO juga sinyal terpisah dari relay bertugas mengalirkan larutan nutrisi tanpa mengaruhi jalur pompa air. Di sini juga tadi di layer 2 itu ada microcontrollernya. Microcontrollernya ESP32 dashboard bertindak sebagai edge controller utama yang membaca dua sensor analog NPK dan ultrasonik, lalu mengirimkan hasilnya ke internet dalam format HTTP JSON sekaligus menerima instruksi baliknya untuk mengendalikan relay. Selain itu, ESP32 CAM ditempatkan sebagai node terpisah pada layer yang sama dengan jalur komunikasi sendiri langsung ke internet, juga menggunakan format HTTP JSON khususnya untuk mengirimkan data citra bagi kebutuhan AI proses di layer 3. Untuk media komunikasinya di sini ada 4. Yang pertama itu ada jalur analog menghubungkan NPK sensor dan ultrasonic sensor langsung ke pin ADC ESP32 dashboard layer 1 sampai layer 2. Yang kedua ada Wi-Fi 2,4 GHz menghubungkan ESP32 dashboard dan ESP32 cam ke internet. Dan GPIO sinyal menghubungkan relay ke water pump dan nutrisi pump sebagai dua jalur kendali yang independen. Terus yang keempat, WebSocket menghubungkan lapisan cloud service dengan web dashboard layer agar data dapat ditemukan secara real time tanpa reload halaman. Untuk protokol komunikasinya di sini kita menggunakan protokol HTTP JSON sebagai ESP32 dashboard ke internet, terus ke REST API gateway. Untuk kegunaannya di sini sederhana, karena sederhana berbasis teks dan terstruktur, memuat diuraikan oleh REST API gateway. REST API gateway dan GUI didebug dengan Postman. Untuk yang kedua ada REST API yang dimana arsitektur stateless yang umumnya dan mudah diskalakan menjadi beberapa endpoint yang dimana kebutuhan telemetri status pompa upload data. Nah, yang ketiga ada WebSocket di mana cloud set dibutuhkan untuk pembaruan dua arah yang cukup time ke browser tanpa harus melakukan HTTP berulang dari sisi klien. Dan kenapa kita meskipun MKTT umum dipakai pada proyek IoT skala besar karena sifatnya publish, subscribe yang ringan dan hemat bandwidth, kelompok kami pada implementasi non ESP32 saat ini memilih HTTP JSON untuk komunikasi upstream ESP32 ke internet ke REST API gateway karena jumlah node yang dikendalikan masih relatif sedikit. Yang kedua, lebih sederhana diimplementasikan dan diuji langsung dengan Postman tanpa broker tambahan. Yang ketiga, REST API gateway yang sudah ada di layer ketiga secara alami menerima format request response seperti WebSocket, kemudian dipakai secara terpisah pada si downstream
karena kebutuhan latensi rendah dan pembaruan yang sangat sering ke tampilan dashboard. Untuk alur data dari sensor hingga ke dashboard yang dimana NPK sensor dan ultrasonic sensor membaca kondisi fisik lahan dan tanah lalu mengirimkan sinyal ke analog ESP32 dashboard. Yang kedua, ESP32 dashboard menyusun payload dalam format HTTP JSON dan mengirimkan melalui internet melalui REST API gateway di layer 3. Yang ketiga, secara paralel, ESP32 CAM menangkap citra daun dan mengirimkan secara independen melalui internet ke REST API gateway yang sama juga dalam format HTTP JSON. Yang keempat, REST API gateway meneruskan data yang diterima ke AI proses untuk dievaluasi. Terus yang kelima, hasil pemrosesan AI proses disimpan ke dalam database sebagai log historis sekaligus menjadi acuan status atau keputusan aplikasi terbaru. Yang selanjutnya keenam, ketika keputusan atau aktuasi berubah. Misalnya, pompa perlu menyala, instruksi dikirim kembali melalui internet manual ESP32 dashboard yang kemudian meneruskan GPIO sinyal ke relay untuk menyalakan water pump dan nutrisi pump secara independen. Yang ketujuh, data dan status terbaru dari layer 3 di broadcast melalui WebSocket ke web dashboard sehingga pengguna dapat memantau grafik dan kondisi sistem secara real time tanpa perlu merefresh halaman. Pesan kode yang dimana di sini untuk ini adalah untuk mengkonfigurasi WiFi dari ESP32 dan mengkonekkan dengan WiFi. Terus yang kedua ini untuk pin pompa air dan pupuk. Yang ini untuk mengatur timing dari pompa dan sensor yang akan dikirimkan ke dashboard. Ini untuk inisiasi perangkat yang dimana dijalankan satu kali saat ESP32 kali menyala atau reboot. Tahapannya meliputi tahapannya membuka komunikasi serial untuk login untuk portnya di 11.52.00 BA UD.
mengatur pin GPIO pompa sebagai output, memastikan kedua pompa dalam kondisi mati, low sebagai default aman, lalu memulai koneksi WiFi. Untuk menjalankan file save jika kehilangan koneksi internet, dan pooling pompa setiap 1 detik. Dan untuk pooling dari sensornya yaitu mengirim dari sensornya itu setiap 15 pada kode ini pada firmware. Dan di sini nilai contoh kelembaban 1 pH ketinggian air EC NPK disiapkan sebagai variabel yang akan dikirimkan di dalam fungsi send telemetry data. Pada implementasi produksi, nilai-nilai ini digantikan oleh hasil pembacaan aktual dari sensor NPK dan sensor ultrasonik yang terhubung ke pin ADC analog. Untuk looping while ini bersifat blocking hanya pada tahap awal koneksi setup, sehingga wajar karena perangkat memang belum siap melakukan apapun sebelum jaringan tersedia. Namun pada loop utama, seluruh logika dibuat non-blocking menggunakan referensi waktu (NILS) agar pembacaan sensor cooling status pompa dan pengecekan file save dapat berjalan bersamaan tanpa saling menunggu. Multitasking komparatif. Jika WiFi terputus di tengah operasi, sistem tidak memberikan pompa menyala tanpa kendali. Fungsi mematikan pompa darurat langsung dipanggil secara bentuk file save terhadap kegagalan jaringan. Di bagian sini. Nanti untuk file save-nya. Untuk fungsi bagian ini, fungsi kedua yaitu fungsi menyusun objek JSON dengan pustaka Arduino JSON, JSON dokumen, lalu sterilisnya menjadi string sebelum dikirim sebagai body HTTP post. Header content type application JSON ditambahkan agar backend Express dapat compressing body dengan benar menggunakan middleware Express JSON. Yang ini fungsinya untuk melakukan deserialisasi JSON dari respon server membandingkan status pompa terbaru dari server dengan status lokal. Status pompa air, status pompa pupuk, hanya mengubah pin GPIO ketika terjadi perubahan nutrisi. Status transition bukan menulis ulang setiap detik. Pendekatan ini menghindar toggle relay yang tidak perlu mengurangi kehausan mekanis relay. Di sini ada logika pompa airnya, yang dimana setiap kali pompa dinyalakan, timestamp pompa ASM dicatat. Timestamp inilah yang menyalin acuan mekanisme konsep berikutnya. Terus yang kedua juga ada logika pompa pemumpukan, yaitu hampir sama dengan pompa air, yang dimana untuk menyalakannya pompa maka high judulnya, terus pencatatan waktu mulai menyalanya, ya, terus cara mematikannya juga ketika low. Ini bagian penting, yang dimana karena pembedaan utama Aethera dibanding sistem irigasi otomatis konvensional lainnya, yaitu ada validasi di sisi backend, ya, SV32 memiliki proteksi cadangan mandiri lokal yang tetap aktif meskipun server backend crash atau koneksi terputus tiba saat pompa sedang menyala. Di sini kami melakukan pengujian yaitu pengujian unit testing, menguji komponen secara terisolasi meliputi kalibrasi galat, sensor ultrasonik, HC, SR04 atau JSN, SR04T terhadap pengukuran manual, Bistar, dan validasi akurasi inferensi model AI Vision CNN menggunakan satu sampel citra daun uji. Terus yang kedua, pengujian integration testing, menguji interaksi antar komponen meliputi penembakan request REST API menggunakan Postman dan pengukuran latensi sinkronasi WebSocket dari toggle switch di dashboard hingga relay fisik berpindah posisi. Yang ketiga, pengujian sistem end-to-end testing, menguji skenario dunia nyata secara menyeluruh, alur otomatis, irigasi normal, alur
pengecualian pengamangan mekanis, failsafe, interlock, alur kegagalan jaringan, offline buffering mode. Yang keempat, pengujian ketahanan dan UAT endurance and user acceptance testing, menguji ketahanan operasional kontinu selama 8 jam penuh di lapangan serta demonstrasi langsung di hadapan pemilik mitra untuk validasi penerimaan pengguna. Hasil pengujiannya yang dimana kalibrasi sensor ultrasonik jarak aktual cm 10 cm, jarak terbatas sensor 10,1 cm, galat persen 1% status lolos, jarak aktual 20%, jarak terbatasnya 19,8, galat 1%, lolos, lokal lolos, statusnya lolos, jarak aktual 30, jarak terbatas sensor 30,2, galat 0,67%, statusnya lolos. 4, 42,0 batas kritis, jarak terbatasnya 41,7. Untuk persen RI-nya galatnya 0,71%. Untuk statusnya lolos. Untuk akurasi modal AI Vision, kelasnya akurasi deteksi 88%, kelas SCA akurasi detek 82%, terus kelas Blackroot akurasi deteksi 79%. Rata-rata akurasi keseluruhan 83% memenuhi ambang batas minimal spesifikasi sistem sebesar 75%. Pengujian integrasi API, simulasi request HTTP post dari node tiruan ke backend menunjukkan tingkat keberhasilan pemrosesan data 100% tanpa paket data yang hilang, zero data loss, dengan server memberikan status kode 201 create secara konsisten. Baik, untuk kontribusi saya di sini saya ada beberapa kontribusi, yaitu menulis firmware C++ pada Arduino IDE untuk ESP32 agar dapat membaca sensor tanah, sensor ultrasonic, dan mengendalikan relay pompa ganda. Yang kedua, mengimplementasikan struktur non-blocking berbasis milis agar pooling status pompa dan pengiriman telemetri dapat berjalan simultan. Dan bagian yang paling banyak saya kerjakan yaitu adalah di bagian front end dalam menampilkan data dari sensor dan pengendalian tombol untuk aktuator pompa. Ya. Dan ada sebagian dari pembuatan rangkaian IoT-nya juga untuk kontribusi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.